Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazmi Wiki Kartika dengan NIM 0101191005. Saya mahasiswi dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ini adalah ceramah dari mata kuliah Pratikum Retorika Dakwah KPIA semester 7 tahun 2022 di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Adapun ceramah yang akan saya bawakan yaitu berjudul tentang kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu dari nikmat iman, nikmat Islam sampai dengan nikmat kesehatan. Sholawat berangkaikan salam semoga terlalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang dengan cahaya iman dan Islam. Hadirin sekalian, berbicara tentang kurban. Apa sih yang dimaksud dengan kurban? Kurban sendiri memiliki arti mendekatkan. Kurban berasal dari 3 kata, yaitu korobah, korobun, dan yakrobu. Kurban sendiri adalah di mana biasa kita kenal di hari Idul Adha, di mana merupakan hari raya besar bagi umat agama Islam. Berkurban merupakan ibadah mahdoh. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan ibadah mahdoh? Hadirin sekalian, ibadah mahdoh adalah ibadah yang sudah ada ketentuan khususnya. Kurban sendiri dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kurban sendiri adalah melakukan penyembelihan. Apa sih yang dimaksud dengan penyembelihan? Penyembelihan di sini adalah dimaksud hewan kurban. Ialah di mana untuk bertakaruf ilallah. Apa yang dimaksud dengan bertakaruf ilallah? Yaitu di mana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu tadi, kurban adalah mendekatkan, yaitu mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu inna ala kula ahli baitin faya kala ammin adiyat. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin sekalian, berbicara tentang kurban kita harus melihat dari 2 kisah. Yang pertama, kisah dari kedua putra Adam. Kedua putra Adam, Habil dan Qabil, satu kurbannya diterima dan satu tidak diterima. Kenapa kurbannya bisa satu diterima, tidak diterima? Maka turunlah ayat Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a abnai adama bilhaq. Izqraba kurbanan fatukubila min ahadihimma walau yatu qarabal minal akhar. Qala la aqtulanak qala innama yataqabbalu wallahu minal muttaqin. Di sini artinya adalah, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam.
Ketika mereka mempersembahkan hewan kurban, maka kurban keduanya salah seorang dari mereka Habil diterima dan salah seorang dari lainnya mereka Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti akan membunuhmu." Lalu Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Habil adalah seorang pengembala. Kenapa ia kurbannya diterima? Habil mengorbankan dari hewan gembalanya itu dengan prioritas yang nomor 1, dengan kualitas yang paling baik. Sedangkan Habil adalah seorang petani, ia hanya mengorbankan segenggam padi dengan hasil yang buruk. Itulah kenapa kurbannya Habil diterima dan Qabil tidak diterima. Dari kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, ini menjadi kisah bahwa bila seseorang yang hendak berkurban harus disadari dengan jiwa ketakwaan yang tinggi. Bukan untuk berbangga, hanya pamer, bahkan hanya untuk dikenal oleh orang di sekitar. Karena hal itu akan sia-sia, tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Yang kedua, kita akan melihat dari kurbannya Nabi Ibrahim, putranya Ismail. Sebagaimana Allah mengingatkannya itu dalam kisah Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya Ismail itu dalam firman Allah surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. Yang artinya di sini dikatakan, akan saya ceritakan kepada hadirin sekalian. Maka ketika anak itu sampai kepada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim mengatakan, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Ketika keduanya sudah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya, terlihatlah kesabaran keduanya. "Dan kami panggillah dia Ibrahim, sesungguhnya kamu sudah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat cinta dan ketulusan Nabi Ibrahim dan mengganti Ismail dengan sembelihan lain, yaitu seekor kambing. Dapat kita ketahui juga dari cerita ini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melihat bagaimana cinta dan ketulusan dari Nabi Ibrahim. Jadi ketika sebelum dilakukan sembelihan dan sebelum diceritakan digantinya seekor kambing dan tidak jadi Ismail disembelih, sebelum penyembelihan Ismail dilakukan ada beberapa permintaan terakhir dari Nabi Ismail. Jadi pertama, Ismail meminta diikat dengan tali agar tidak meronta. Yang kedua, pisau harus diasah dengan tajam agar tidak kesakitan. Kemudian ia juga meminta agar pakaian yang dikenakannya diberikan kepada ibunda tercintanya, yaitu Siti Hajar, sebagai kenang-kenangan terakhirnya. Untuk itu, dari kisah kurban keduanya ini dapat banyak hikmah yang kita ambil. Oleh karena itu, jika kita mempunyai rezeki yang lebih, maka berkurbanlah. Namun, untuk yang belum Allah limpahkan rezeki yang banyak, semoga suatu hari nanti akan diberikan rezeki yang berlimpah agar bisa berkurban. Demikianlah ceramah saya tentang berkurban. Semoga Allah mudahkan kita dalam mendapatkan rezeki yang lebih dan berkah agar kita bisa berkurban. Wallahu alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.